Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, peran seorang istri juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kelanggengan kehidupan rumah tangga, baik dalam kehidupan dunia, terlebih kelak harapan untuk berkumpul di jannah, di surga Allah. Maka seorang istri wajib dia memperhatikan beberapa perkara penting. Di antaranya, di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Nabi berpesan kepada para wanita, idza shallatil mar'a khamsaha, jika wanita melaksanakan salatnya yang 5 waktu, wa asamat syahroha, dia berpuasa di bulan Ramadan, dilaksanakan dengan baik, sempurna selama sebulan. Kalaupun dia uzur syar'i, tidak berpuasa tapi segera dibayar. Kemudian yang ketiga, wa ahsanat farjaha, dia pelihara kehormatannya, dia pelihara kemaluannya, tidak berbuat zina. Dan yang keempat, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya, taat kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Maka Nabi mengatakan, dakhalatil jannah min thamaniyati abwabin syi'ti, maka wanita itu akan masuk surga dari 8 pintu surga yang dia mau. Bebas dia pilih pintu surga yang mana yang mau dilewati. Padahal pintu surga semuanya adalah pintu-pintu khusus, pintu VIP. Babus sholat, pintu sholat, itu adalah pintu orang-orang yang ahli sholat ketika hidup di dunia. Ada babus siam, bab atau pintu neraka, pintu puasa, namanya disebut babur royan. Ada pintu jihad, ada pintu sodako. Nah, wanita yang melaksanakan 4 hal tadi disuruh, diperintah masuk surga dari 8 pintu surga yang dia mau. Jadi gampang sebetulnya wanita itu kalau ingin masuk surga. Tadi disebutkan cuma apa? Salat, puasa, menjaga kehormatan, taat kepada suami. Salat, jaga salat wahai para wanita. Kalau perlu gak usah disuruh suami. Maka beruntunglah para suami yang istrinya salat gak perlu disuruh. Alhamdulillah, istri gua taat sama Allah. Azan sudah ambil air wudu. Sekarang dia nunggu masjid sebelah iqomah. Walaupun dia sholatnya gak kemana? Gak ke masjid, tapi kadang dia gak enak mendahului masjid sebelah. Biarin, gak apa-apa.
dia sholat sunnah. Kira-kira punya istri seperti itu, Pak. Kita mau berangkat ke masjid, dia sudah siap di sajadahnya. Adem apa panas, Pak? Adem nggak? Masya Allah. Taat kepada Allah. Tunjukkan ketaatan itu dengan apa? Sholat. Bagaimana kalau tidak seperti itu? Kalau tidak seperti itu, minimal wahai para istri, kalau tidak kau punya inisiatif untuk mengawali sholat di awal waktu, maka laksanakan apa yang diperintah suaminya. Papa mau ke masjid, Mama jangan ditunda sholatnya ya. Ntar dulu Pak, gua mau geliat mulet. Mau mulet? Muletnya aja berapa? 1 jam. Mulet di atas tempat tidur. Pulang ngorok. Mana? Sudah sholat? Belum. Ya udah, ayo sana, wudhu, sholat. Mama tadi nunggu papa, pengen sholat berjamaah sama bapak. Ya udah, ayo sini, sholat berjamaah. Mama jadi makmum ya, papa jadi imam. Boleh gak? Boleh. Sedekah. Bapaknya sholat berjamaah di masjid, menunaikan kewajibannya. Dia pulang ke rumah bersedekah kepada istrinya, jadi imam sholat. Istrinya dapat pahala 27 derajat. Loh, sholat lagi, nggak apa-apa. Makanya nggak ada alasan suami itu tidak sholat berjamaah di masjid, nggak ada alasan. Kadang yang sering jadikan alasan, ente kemana kok nggak pernah ke masjid? Iya, ngimami istri dan anak-anak. Itu alasan yang bukan alasan. Karena dia bisa sholat di masjid, setelah itu pulang dia bisa sholat bersama istrinya. Dia pengen jadi imam. Kalau istrinya seandainya pengen mendapatkan pahala 27 derajat. Dan salah satu sholatnya itu menjadi apa? Sunnah. Sebagaimana ketika Rasul bertanya kepada Abu Dzar, buka Muslim nomor 604. Ketika itu Rasul bertanya kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang Anda lakukan jika semua pembesar atau pejabat negeri telah bersama-sama mengundurkan sholat dari waktunya?" Itulah yang terjadi hingga hari ini. Pejabat negeri, pembesar, bos, direktur, manajer mengundur waktu sholat. Alasan meeting, rapat. Mestinya duhur 11:30, sholatnya jam 11:30. Belum kelar meetingnya, ditunda, diundur. Kata Rasul, apa Abu Dzar yang kau lakukan jika itu terjadi? Apa kata Abu Dzar? Jawabku, apa perintah Anda kepadaku? Justru Abu Dzar bertanya, apa perintah Anda kepadaku wahai Rasul? Apa jawab Nabi? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah kamu sendirian pada waktunya. Salatlah kau sendirian pada waktunya. Berani nggak waktu rapat, bos, salat duhur, break? Boleh? Berani nggak? Baik, kita salat duhur, kamu besok jangan masuk kerja lagi ya, keluar. Berani? Nggak berani. Ya udah. Mau ada apa? Mau tanya? Nggak bos, mau ke belakang. Nggak berani terus terang. Ngomongnya kemana? Ke belakang. Kenapa? Karena nggak break waktunya salat duhur.
Padahal Nabi memerintahkan apa? Salatlah kau sendirian tepat waktunya. Jangan mundur-mundur waktu salat, alasan dunia. Kemudian jika kemudian engkau dapat pula berjamaah bersama-sama mereka, salat pula lah, dan salatmu itu adalah sunnah keuntungan bagimu. Jika mereka salat berjamaah bersama mereka yang lain, kita kan sudah salat, ikut lagi salat. Loh, saya tadi kan sudah salat, ikut lagi mengambil keutamaan jamaah. Yang tadi mengambil keutamaan awal waktu, ini mengambil keutamaan salat berjamaah. Berarti berapa kali salatnya? 2 kali. Kata Nabi, salatmu salah satunya akan jadi sunnah bagimu. Indahnya Islam seperti ini. Jangan ditundur-undur salatnya. Gak apa-apa salat 2 kali. Bahkan di zaman Nabi ada kepala suku, pemimpin kampung. Kalau dia salat jamaah, salat di Masjid Nabawi, begitu salam dia pacu kudanya. Kenapa? Pulang ke kaumnya. Kenapa? Kaumnya menunggu. Kenapa? Dia jadi imam. Padahal dia sudah salat. Dia menunggu pemimpinnya ini sampai pulang dan salat berjamaah. Boleh. Maka para wanita jaga solatnya. Kalau diperintahkan solat, segera laksanakan solat, wahai para istri. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj 22, surat Toha 20 ayat 132. Surat 20. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Apa kata Allah? Dan perintahkan kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad. Perintahkan keluargamu bis-salati, untuk menegakkan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta rizki kepadamu. Karena banyak orang meninggalkan sholat, mengundur waktu sholat dengan alasan mencari rizki. Nahnu narzukuk, kamilah yang akan memberi rizki kepadamu. Ini kalau gua tutup sekarang, nanti customer saya lari ke toko sebelah. Padahal sudah adzan ini. Sudah adzan. Kalau gua tutup pergi ke masjid, nanti langganan saya lari ke sebelah. Padahal sudah janjian. Jam berapa? Jam 11:30. Kok belum datang? Padahal zuhur jam 12 kurang seperempat. Mau ditutup, customernya takut lari ke sebelah. Sehingga alasannya karena dia takut lari langganannya ke tempat lain, dia tetap buka. Padahal sudah iqomah. Dia lupa siapa yang memberi rezeki. Allah. Kalau itu rezeki untuk kita, sekalipun kita tutup tempat kita, pergi ke sholat, dia akan tunggu. Kenapa? Allah yang membuka rezeki itu. Karena manusia kadang memakai logika, tidak memakai matematika Allah, tapi matematika kita. Kalau udah rizki nggak akan lari kemana. Kalau bukan rizki, sekalipun ditunggu pagi sampai malam, dia tidak akan mampir ke tempat kita, malah mampir ke tempat sebelah.
Makanya dikaitkan di sini antara sholat dengan rizki, karena banyak orang mengundur-undur sholatnya, menunda waktu sholatnya hanya karena alasan apa? Rizki. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberi rizki. Wahai para wanita, laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, wa asamat syahroha, laksanakan puasa bulan Ramadan lengkap, jangan bolong. Kalau punya utang segera bayar, jangan sampai lewat Sa'ban. Kalau tidak kita akan kena denda. Apa dendanya? Bayar fidyah. Maka laksanakan puasa qadha itu sebelum tibanya bulan Sya'ban. Karena jatah waktu limit membayar hutang puasa kita itu sampai bulan Sya'ban, sebelum datang Ramadan berikutnya. Yang ketiga, wa ahsanat farjaha, pelihara kehormatan, jangan berbuat zina. Demikian pula jalan-jalan menuju ke sana ditutup. Sekecil apapun ditutup. Termasuk barang-barang pemberian mantanmu, buang. Karena itu yang dapat mengingatkan masa lalumu. Buang itu sapu tangan merah jambu. Buang itu sepatu kaca yang dulu pemberian mantan pacarmu. Karena itu yang akan membuka luka lama, mengingatkan akan dosa-dosa masa lalu. Betapa kehidupan kita ini kelabu, bahkan hitam kelam. Tutup semua celah-celah itu. Dalam rangka apa? Menjaga kehormatan, bentuk tobat kita dari masa lalu kita yang hitam kelam. Kalau masih ingat, ini jam tangan pemberian dulu mantan saya. Aku ingat kalau pakai jam ini saat berdua di samping empang sambil lihat dua angsa sedang bermain. Sudah mulai. Hapus itu nama, nomor-nomor teleponnya itu. Jangan sampai ada di phone book kita. Kalau seorang wanita, seorang istri, dia punya suami, sudah menikah, masih menyimpan nomor telepon laki-laki, apalagi itu adalah mantan pacarnya, jangan harap akan mendapatkan keberkahan di dalam rumah tangganya. Kenapa? Itu celah syaitan untuk kembali ke dosa masa lalu. Ketika suatu saat terjadi crash rumah tangga, bukankah itu sesuatu yang wajar? Rumah tangga itu mesti ada cekcok. Mungkin ini sebagai bumbu apa? Bumbu kehidupan rumah tangga. Biasa gak seperti itu, Pak? Kalau dia bersih dari masa lalunya, dia tidak akan feedback ke belakang. Tapi kalau dia masih menyimpan, yaitu bibit-bibit benih-benih masa lalunya, ketika rumah tangga sudah mulai terjadi percekcokan, padahal itu hal yang biasa sebagai bumbunya kehidupan, akhirnya iseng menghubungi teman lamanya. Halo mas, hai tumben. Mulai muncullah syaitan di situ. Ustadz, sudah saya hapus semua Ustadz di phone book, tapi masalahnya gua masih hafal Ustadz. Ini yang repot. Berarti harus dihapus dari otakmu. Berarti harus apa? Halo? Dibikin apa berarti? Dibikin lupa. Ikhwatal iman. Tutup celah-celah perbuatan zina itu. Karena itu termasuk celah zina.
zina mata, zina telinga, zina tangan. Buka Muslim 2282. Perhatikan celah-celah perbuatan zina ini. Sebelum zina yang sebenarnya, segala celah-celah harus ditutup. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Nasib anak Adam mengenai zina telah ditetapkan. Tidak mustahil dia melakukannya. Dua matanya zina memandangnya. Wal ainani tazniyan wa zinahuman nadhar. Dua mata berzina, zinanya melihat. Dua telinga zinanya mendengar. Wal udhunani yazniyan. Dua telinga berzina, wa zinahumal istima'. Zinanya adalah mendengar. Lidahnya zinanya dia berkata. Iya. Wal famu yazniyan. Wal famu yazni wa zinahul kalam. Zina mulut itu adalah berbicara. Halo. Tunggu aku ya. Di mana? Di Taman Mini. Nggak enak. Ya udah di Ancol. Janjian, ngomong. Zina itu. Muqaddimah menuju zina, ngomong. Apalagi ngomongnya mesra-mesraan. 4. Tangannya zinanya memukul. Bukan memukul. Masa dipukul enak. Wal yadani tazniyan. Dua tangan adalah berzina. Wa zinahumal batshu. Zinanya adalah apa? Memegang, meraba, menyentuh. Ente lebih tahu. Sekarang zinanya ditambah lagi. Apa? SMS, chatting, ya kan? Janjian. Ini zina, ini tangannya ini. Janjian, kita ketemu di mana? Ya, ketemu di Blok M ya. Zina itu. Zina tangan. Wong bukan mahram kok. Ketemu di sana. Haram hukumnya. Demikian pula yang kelima apa itu? Kakinya zinanya melangkah. Iya, warijlani yazniyan. Dua kaki itu berzina. Wazinahuma yamshi. Dinanya berjalan. Berjalan menuju kemana? Ke tempat janjian, ke tempat ketemu, ke tempat maksiat. Itu zinanya. Tutup celah-celah seperti ini. Ikhwatal iman, jaga kehormatan. Lebih-lebih kalau sudah wanita itu tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Sudah mulai ketika rumah tangga goyah, dia berusaha untuk curhat kepada orang lain. Tetapi salah, yang dicurhati syaitan. Baik itu perempuan ataupun lelaki. Udah neng, gak usah dipertahanin. Laki-laki kayak dia aja kok dipertahankan. Kamu masih cantik. Kamu masih bisa cari yang lebih apa? Lebih ganteng, lebih kaya. Lihat ngaca, cantik kan? Ngapain laki-laki seperti dia? Sudah celananya cingkrang, jenggoten. Tuh cari yang maco, maca congok. Itu syaitan, Akhirnya apa? Pulang minta apa dia? Minta cerai. Apalagi curhat ke laki-laki mantannya. Makanya hilangkan itu nomornya. Mas, ngapain kamu? Aku lagi ada masalah. Siapa? Masalah apa? Sama siapa? Sama suami. Jangan macem-macem. Aku pengen kau hidup bahagia. Itu cita-citaku sejak dulu. Tapi kau bersama dia menderita. Aku tidak rela, wahai mantanku. Mulai buka peluang. Ya. Jadilah dia pahlawan kemalaman. Bukan kesiangan. Bahaya ini, bahaya. Ujung-ujungnya apa? Dia minta cerai, khulu. Maka wanita jangan sekali-kali minta cerai.
Kenapa? Kalau kita tidak ada alasan syar'i minta cerai kepada suami kita, orang seperti itu kita tidak akan mendapatkan wangi dan aromanya surga. Mencium bau surga aja tidak. Baca Abu Daud kalau nggak salah 2226. Biasanya wanita ini minta cerai, alasannya apa, Pak? Pak, halo, saya tanya ibu-ibu, Bu, biasanya wanita minta cerai alasannya apa, Bu? Kurang duit. Betul, Bu. Kurang duitnya, Bu. Kok diem? Berarti bener, Bu. Bu, biasanya istri minta cerai suaminya karena apa, Bu? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Emang yang dipukul apanya? Dalam Islam ada tata cara memukul nggak? Ada. Itu tahap ketiga. Setelah dinasihati mentok, pisah ranjang nggak berubah, mentok. Suami yang ketiga boleh dia memukul, tetapi aturannya ada. Memukul itu tahap terakhir, tujuannya mendidik, tidak menyakiti. Yang ketiga dilarang memukul wajah. Yang keempat dianjurkan memukul tempat-tempat yang banyak dagingnya. Mana? Bokong ke bawah. Mana? Bokong, paha, betis. Mana lagi? Telapak kaki. Jangan istri di smackdown, dijambak. Itu penyebabnya. Tapi kalau seandainya ada wanita sabar, tidak minta cerai, juga tidak masalah, boleh. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, hanya karena kurang duit, berarti istri kurang sabar. Rizki di tangan Allah. Mungkin suaminya lagi ngapain? Lagi bangkrut. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ruda berputar. Jangan lihat besar kecilnya rizki, lihatlah keberkahannya. Dari mana rizki itu didapat? Kalau itu dari harta yang halal, dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhoi Allah, sedikit atau seberapa banyak pun, insya Allah akan diberi keberkahan. Baik, baca. Dari Tauban ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya dengan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka ia terhalang dari aroma surga. Nabi mengatakan, ayyumam ro'atin, siapapun wanita sa'alat zaujaha tolakon, dia minta kepada suaminya untuk mentalak dirinya, fi ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang syar'i, faharamun 'alaiha, maka diharamkan baginya raihatal jannah, mencium bau surga. Bu, kalau suaminya nikah lagi, ibu minta cerai nggak? Bu, hati-hati kalau jawab, Bu. Suaminya kalau nikah lagi, ibu minta cerai nggak? Enggak katanya. Enggak katanya. Enggak salah maksudnya. Enggak apa di situ, enggak salah. Bu, kalau suaminya berzina, ibu minta cerai nggak? Bu, suaminya kalau enggak sholat 5 waktu, ibu minta cerai nggak?
Nggak apa-apa Ustadz, nggak minta cerai, yang penting duitnya banyak. Biarin nggak sholat biar neraka, yang penting duitnya untuk aku. Oh dasar cewek. Kalau nggak ada alasan syar'i, haram hukumnya seorang wanita minta cerai, kecuali suaminya kafir syar'i. Suaminya disuruh sholat gak sholat, ntar dulu mah, gua pengen menenangkan jiwa dulu, berkontemplasi. Sampai kapan? Pengen berkontemplasi selama 3 tahun. Ya udah, tak tunggu ya 3 tahun. Sudah 3 tahun, Pak kok gak sholat? Tenang mah, nanti menunggu datangnya wangsit. Udah, suaminya udah kemasukan roh halus itu, minta cerai, boleh gak? Boleh, kafir, meninggalkan sholat terang-terangan. Tapi kalau suaminya mungkin lagi bokeh, lagi seret rizkinya, atau mungkin barangkali diuji oleh Allah, dulu gagah, sekarang kena stroke, badannya mati separuh. Siapa yang ngurusin? Istrinya, capek ngurusin. Boleh gak minta cerai? Bu, dia mau jawab gak berani dia. Hati-hati, jangan gampang minta cerai, apalagi tidak ada alasan syar'i. Haram hukumnya. Jangan mimpi masuk surga, mencium baunya saja haram hukumnya. Bersabarlah, dunia ini gak lama. Sekalipun kau diuji, suamimu menikah lagi, serahkan sama Allah. Jangan cintai suaminya, cintailah Allah. Kalau kau mencintai suamimu, dia akan pergi meninggalkan dirimu. Kau akan kecewa berat. Tapi cintailah Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah hidup selama-lamanya. Itu obat yang paling utama. Berapa lama sih dunia? Paling 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Hidup ini akan berakhir. Lebih-lebih Anda meridhoinya. Aku rela mas, kau nikah lagi. Masya Allah, itu hadiah terbesar seorang istri kepada suami. Pengen gak dihadiahi seperti itu? Yang jawab kok yang laki yang banyak. Itu suami kalau dihadiahi seperti itu, apapun yang dilakukan istri, ridho. Mama gak usah masak, gak apa-apa. Mama gak usah cuci baju, gak apa-apa, aku yang nyuci. Mau seperti itu Pak? Halo? Mama minta apa? Gua kasih. Ridho dia dengan perilaku istrinya. Halo? Ya udah, nanti pulang diskusi ya. Ulang diskusi. Ya Allah, intinya para istri jangan minta cerai, tidak ada alasan syar'i. Allah mengharamkan mencium bau surga. Sekalipun ujian itu berat menimpa diri kita, ingat anak-anak, ingat besarkan anak-anak. Itu lebih utama daripada kita memperturutkan nafsu, memperturutkan emosi. Memang sakit hati. Siapa sih wanita yang mau seperti itu kan? Gak ada. Sakit hati. Tapi ingat, yang lebih tinggi, yang lebih utama, Allah. Hati kita akan tenang. Ingat anak-anak, niatnya satu, membesarkan anak-anak sampai sukses. Kenapa? Istri tidak akan diminta tanggung jawab atas suaminya. Apapun yang dia lakukan itu tanggung jawabnya dia di hadapan Allah. Itu enaknya istri. Dan istri itu bisa masuk surga tanpa suami. Tapi seorang suami tidak akan bisa masuk surga kalau dia tidak berhasil mempertanggungjawabkan istri dan anak-anaknya. Istri bisa masuk surga sendiri karena dosa suami ditanggung sendiri, tapi dosa istri suami yang menanggung.
Kenapa? Karena itu tanggung jawabnya. Bu, berubah pikiran nggak Bu? Baik, para ibu, para bapak, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Wa ata'at ba'laha, yang terakhir, dan taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Selama itu perkara yang ma'ruf, kerjakan. Ma, pijitin dong, pijit. Ma, beliin nasi pecel. Waduh, jauh bang. Ya udah, berangkat. Selama itu ma'ruf, tidak bermaksiat, kalau mampu kerjakan. Ma, bete ya. Ayo, kita nyabu bareng ma. Taat gak? Gak boleh taat. Ma, tolong ma, sehari aja tolong lepas jilbabnya. Loh, kenapa? Nanti ayah kedatangan tamu dari luar negeri, bos besar, bule. Ayah gak pengen mama pakai jilbab seperti ini, nanti dianggap ayah ini punya istri teroris. Tolong mak, sehari aja buka jilbab. Saya tanya, taat gak kepada suami perintah seperti ini? Bagus. Sekalipun dikasih mobil, mak, ini kuncinya mobil, kuncinya doang. Kira-kira dikasih duit 1 miliar, disuruh lepas aurat, gimana? Mikir dia, tadi kenceng, sekarang ada kendor, ya kan? 1 miliar. Halo? Iya. Lepas apa pakai? Alhamdulillah. Kalau tidak syar'i tidak boleh nurut. Tapi keselama tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib seorang istri harus nurut kepada suaminya. Jika 4 ini dilaksanakan, dia masuk surga dari 8 pintu surga yang dia mau. Pengen Bu? Alhamdulillah. Para ibu, para bapak, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi pada sore ini. Kita cukupkan materi ini dan kita lanjutkan kepada, ini bukan tanya jawab, ini undian ini. Sebanyak gini. Ustadz, bagaimana bila suami gak suka istrinya dandan atau berhias? Meskipun di depannya suami senang yang alami katanya, padahal istrinya suka dandan. Suami tolong, istri itu fitrahnya berdandan. Gak apa-apa Pak, tapi harus pada tempatnya. Di mana? Di depan suami. Bapak-bapak itu harus sabar. Mendidik istri, membina istri itu penuh dengan seni. Beri kebebasan dia. Kecuali kalau bapak disuruh nggak boleh berdandan, kenapa? Mungkin karena takut disuruh beliin make up yang mahal. Nah, itu perkara lain. Ya, itu bisa dinego, ma. Kalau ini ma nggak bisa, nggak mampu. Lipstiknya aja 1 juta. Ya, nggak mampu. Ini 1 juta lipstiknya doang. Nah, kalau ini mah mampu mah. Apa ini? Pakai jambe. Pinang itu ya. Warnanya merah itu ya. Nah, ini enggak apa-apa mah, enggak apa-apa, murah meriah. Ya, jadi fitrah berdandan itu fitrah wanita. Jangan dipaksa berhenti, nggak bisa, asal pada tempatnya dan sesuai kemampuannya. Beliin dia make up sesuai kemampuan bapak, yang halal, jangan mengandung yang haram. Kan ada bahan-bahan yang haram. Cari yang halal, yang murah sesuai kemampuan. Suruh dia dandan, kalau perlu dandan kita tunggu. Ma, silakan dandan, ditunggu. Ya. Nanti setelah dandan suruh dia acting, ya kan? Iya. Ayo mas, sekarang acting mas.
Nah, kalau perlu belikan pakaian khusus bikini. Ya, daripada bapak-bapak mikir pengen tahu striptis, ya istrinya aja suruh striptis tapi di dalam kamar. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ya, supaya imajinasi bapak-bapak ini terpenuhi. Ya, karena bapak-bapak ini kadang-kadang imajinasinya macam-macam. Harus dipenuhi melalui istrinya. Ya, kecuali kalau dia dandan di luar rumah untuk orang lain, itu yang tidak boleh. Wajib dilarang. Wajib. Tapi pelan-pelan kalau istrinya masih belum bisa. Ya, sabar. Tapi kalau sudah ngerti, harus tegas. Bagaimana dengan suami yang senang Facebookan? Berarti suaminya Facebooker ini. Sehingga waktunya untuk anak istri kurang. Jadi pengen punya akun Facebook juga supaya bisa berinteraksi dengan suami. Bohong. Itu legitimasi. Itu balas dendam. Suami suka pecah piring, boleh dong istri pecah piring? Boleh? Nggak boleh. Suami Facebookan sampai lupa waktu, lupa anak, lupa istri, kemudian istri balas dendam. Kalau gitu boleh dong. Kenapa? Nggak adil. Suami punya Facebook, istri harus punya Facebook dong. Nggak seperti itu. Justru suaminya diingatkan, jangan Facebookan terus. Kenapa? Karena waktunya habis terbuang untuk kesia-siaan. Kalau pengen jadi muslim yang baik, kata Nabi Tirmizi 2317, Ustadz, bagaimana seharusnya istri bila suami suami yang punya sifat buruk, bagaimana kita bersikap di keluarga besar istri atau suami dan di masyarakat? Rahasia rumah tangga cukup diketahui suami dan istri. Orang lain tidak boleh tahu, hatta orang tua kita. Nggak perlu mengadu tentang sesuatu kejelekan rumah tangga kepada ibu bapak kita. Jangan. Ibu bapak kita itu kalau perlu cukup tahu yang baik-baik aja. Habis umroh, sampaikan kabarnya. Beli rumah, kabarkan, tasyakuran, bagi nikmat. Yang baik-baik sampaikan. Punya anak baru, sampaikan. Ya, punya apa baru lagi? Nanti dulu itu. Ikhwatal iman. Ya, yang baik-baik saja, yang jelek habis bertengkar, jangan usah diceritakan. Gini kita enggak. Cekcok sedikit, buntel pakaian, pulang ke rumah orang tua, mengadu di sana, lantas menjelek-jelekkan suaminya. Alamat kalau ada istri seperti itu, dia pengen gak langgeng rumah tangganya. Kalau pengen langgeng rumah tangga, bungkus itu rahasia keluarga, pecahkan berdua, minta kepada Allah. Atau mungkin diperbolehkan konsul kepada para ulama yang amanah, yang tafaqquh fid din, yang ngerti. Amanah boleh, tapi juga harus kritis dan teliti. Tidak semuanya diobral, yang perlu-perlu saja. Jadi jangan sampai rahasia keluarga keluar dari rumah. Kalau suami punya kebiasaan buruk, rahasiakan, nasihati dia. Kalau nggak mampu, melalui orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara menyampaikannya secara global, tidak spesifik membuka aib suaminya. Waktu pengajian contohnya, buat pertanyaan, gimana Ustadz kalau seorang punya kebiasaan buruk seperti ini di mata Allah dan menurut Islam? Itu cara menasihati suami, tidak secara langsung. Mungkin suami kita ini sudah memblacklist suara kita.
Sehingga apa? Setiap suara yang keluar dari mulut kita a priori, kayak ustadz aja. A priori. Orang lain yang harus nasihati. Caranya tidak langsung. Ya. Jadi jangan sampai membongkar aib keluarga, rahasia suami kepada orang lain, atau sebaliknya, suami haram membuka rahasia istri. Nggak boleh. Haram hukumnya. Silakan. Anas Saiburi dan beberapa orang menceritakan kepada kami. Mereka berkata, Abu Musir menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abdullah bin Sam'ah, dari Al-Auzani, dari Qurah, dari Az-Zuri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara bagusnya keimanan seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya seorang muslim adalah apabila dia mampu meninggalkan segala yang tidak bermanfaat dalam hidupnya, yang tidak mendatangkan pahala. Ustadz, saya ingin bertanya, saya seorang akhwat yang memiliki ibu susu. Kemudian ibu susu tersebut menjanda dan menikah lagi dengan seorang lelaki yang memiliki anak laki-laki juga. Pertanyaannya, anak laki-lakinya ini bawaan suami atau dari hasil pernikahannya dengan ibu susu? Itu pertanyaannya. Apakah saya dengan suami baru ibu susu saya tersebut dan dengan anak tiri laki-laki ibu susu yang tersebut termasuk mahram? Tidak. Kalau anak laki-laki itu adalah bawaan dari suami. Tapi kalau dari hasil, yakni pernikahan antara suami baru dengan ibu yang menyusui tadi itu, maka berarti jadi saudara susuan. Selama ya itu adalah anak yang disusui oleh ibunya. Wallahu a'lam. Ustadz, sedikit lagi warga Jakarta akan ada pemilu gubernur. Mulai. Sebagai seorang muslim, apakah kita diperbolehkan untuk turut serta dalam pemilu ataukah tidak mengikutinya? Bebas. Gak ada kewajiban. Karena ini hak asasi. Hak asasi itu termasuk di dalamnya hak memilih atau hak untuk tidak memilih. Bebas, terserah ente. Mana yang lebih maslahat, itu yang harus diambil. Apalah artinya suara ente satu orang? Nggak ada artinya. Ya, bebas. Kecuali kalau itu termasuk di antara perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka kita harus menentukan sikap kita. Kalau ini termasuk dari bagian, yakni perkara-perkara yang didiskusikan oleh para ulama, maka para ulama khilaf. Ada yang membolehkan mengikutinya, ada yang membolehkan tidak mengikutinya. Bahkan ada yang melarangnya untuk tidak mengikutinya. Banyak pendapat di sini. Tentu dengan alasan-alasan yang telah dikaji oleh para ulama. Masing-masing membawa argumentasi. Wallahu a'lam. Sekarang kembali kepada antum semuanya. Kalau seorang istri bekerja untuk membantu orang tuanya, kondisi bapak sudah tidak bekerja dan dia hanya mempunyai satu kakak laki-laki yang sudah bekerja, apakah di dalam syariat Islam diperbolehkan? Dan dia atau istri sudah diizinkan bekerja oleh suami. Ingat, seorang istri kalau sudah menikah, dia milik siapa? Seorang wanita kalau dia sudah menikah menjadi seorang istri, dia adalah milik 100% suami. Kewajiban dia kepada ibu bapaknya hanya sekedar kewajiban untuk bersilaturahmi, menyambung tali silaturahmi.
Adapun ketaatannya kepada ibu dan bapaknya jauh di bawah ketaatan dia kepada suami. Maka dia wajib taat kepada suaminya. Kalau seandainya dia memberi ibu bapaknya, itu tidak wajib, tetapi sunnah. Beda anak laki-laki, memberi ibu bapaknya itu wajib, itu nafkah. Tapi kalau istri memberi orang tuanya sendiri, itu sedekah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka kalau dia bekerja untuk membantu orang tuanya, boleh selama satu, dia diizinkan suaminya. Yang kedua, pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, kewajiban kepada suaminya sebagai seorang istri melayani suami, sebagai seorang ibu mendidik anak-anaknya sudah tercover dengan baik. Tapi kalau dia bekerja untuk kepentingan orang tuanya, sementara dia punya suami, suaminya terbengkalai, anak-anaknya terlantar, haram hukumnya. Berarti dia melakukan perbuatan yang tidak wajib, meninggalkan yang wajib. Nggak boleh. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana kalau suami masih menyimpan dananya di bank konvensional, sementara istri sudah mengingatkan bagaimana penghasilan yang diperoleh dari honor musik? Honor apa ini? Honor permainan musik, sukrot. Hah? Honor ya? Ya. Dari honor permainan musik mungkin. Ya. Jadi harta seperti ini jangan sampai masuk ke perut kita, masuk menjadi darah dan tumbuh menjadi daging. Jangan. Karena ini adalah paling tidak subhat, bahkan haram bisa jadi. Kalau kita bekerja berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan, walaupun tidak secara langsung, mungkin bukan pemain musiknya, tapi apa? Halo? Bukan pemain musiknya, tapi apa? Mungkin yang mengatur teknisinya, teknisi sound systemnya termasuk. Dan para suami yang sudah diingatkan oleh istrinya, tolong diperhatikan istrinya demi ketenangan hatinya. Karena mungkin istrinya lebih paham tentang bank konvensional akan madorotnya. Maka seorang istri tetap harus mengingatkan suami sampai kapanpun. Seorang suami tolong dengarkan istrinya. Kalau diingatkan tentang hijrah kembali atau keluar dari lembaga keuangan konvensional yang jelas riba. Ustadz, apakah saya dosa jika saya mengharap dan membayangkan punya suami yang bisa mengajak saya sholat berjamaah? Nggak salah, gratis membayangkan saja kok repot. Bisa pergi kajian bersama walau hanya sekali, karena suami saya jarang sholat, terutama kalau di rumah. Kalau di tempat kerja katanya sholat, saya sudah mengajak memutar kajian-kajian di radio atau di YouTube, dan saya keraskan di sampingnya, ternyata dia masih budek. Itu saya teruskan itu pertanyaannya, berhenti di sini. Kasihan ini ceritanya curhat. Bu, berdoa Bu ya. Apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan 25 ayat 74. Berdoa. Yang kedua, tetap mengajak suami, tapi kalau mengajak suami jangan frontal. Jangan mengingatkan suami frontal. Kenapa? Suami itu orang yang gengsian. Apa?
Nggak mau harga dirinya rendah di hadapan istri. Caranya bagaimana? Kalau ingatkan jangan langsung, tapi lewat jalan samping. Bagaimana caranya? Tanya. Bang, katanya Ustadz orang nggak sholat itu bener ya? Masuk neraka ya? Iya bener itu Ustadzmu. Dia kena nasihat kena nasihatnya sendiri nanti. Jadi jangan langsung. Bang, nggak sholat ya? Neraka. Oh, lain ceritanya kalau sebegitu. Itu berarti langsung, tapi harus nyamping begini. Ya. Sampaikan dengan cara yang lain. Jangan langsung, itu menasihati suami. Ibu, Bu. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang suami itu harus superior, harus di atas. Meskipun dia jahil, dia ngaku dirinya pinter. Meskipun dia nggak pernah taklim, ngaku kalau saya juga ngaji, padahal nggak pernah ngaji. Itu kan guruku lain, tidak seperti itu katanya. Padahal nggak punya guru, bohong. Ya, jadi jangan sampai terusik harga dirinya. Kalau menasihati dengan cara yang baik, ya, kalau mau tidur dibisikin, ya, ajak, Bang. Kita pengen bahagia, Bang. Bukan di dunia. Iya, Bang ya? Iya. Pengen gak nanti kita ketemu di surga? Tentu, Ma. Tapi apa mungkin, Bang? Mulai. Apa mungkin, Bang? Ya, buat keraguan-raguan. Apa benar dia nanti bisa ketemu di surga? Mulai dia. Berpikir, ajak berpikir suami itu. Jangan langsung divonis. Ajak berpikir, tapi ngomongnya yang lembut. Waktu berdua. Jangan waktu pas sibuk dengan anak. Begitu sampai dari tempat kerja di rumah masih capek, iya kan? Langsung jangan. Ada timing tertentu. Ya, cara, metode itu penting. Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang setia? Bagaimana menghadapi suami yang setia, baik dan perhatian? Ini nggak ada masalah, bikin masalah ini. Udah betul ini sudah suami setia, baik, perhatian. Gimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya, ikhlaskan dia. Hah? Itu kan? Satu aja, ikhlaskan dia. Kan Bapak tahu maksudnya kan? Ikhlaskan dia. Pasti kesetiaannya akan semakin bertambah. Maaf lo ya, orang ta'addud itu bukan berarti gak setia istri. Enggak. Karena laki-laki itu ditakdirkan punya tabiat bisa mencintai banyak orang. Dan cintanya bisa 100%, 100%, 100%, 100%. Tapi batasnya berapa? Bukan kok matematika manusia. Cintanya satu istri 100, kalau dua istri 50-50. Enggak, salah itu. Laki-laki itu ditakdirkan, itu fitrah Quran dan fitrah secara sunnatullah. Beda wanita. Kalau wanita itu tidak bisa mencintai banyak laki, pada saat yang sama dia harus mencintai satu lelaki. Nggak bisa berdua atau bertiga dan banyak. Makanya dalam Islam nggak ada konsep poliandri, nggak ada. Kalau ada wanita bisa mencintai banyak orang, pelacur dia. Dan sebetulnya itu cinta semu. Cinta semu, pasti di antara pelanggannya ada satu yang dicintai seluruh jiwa dan raganya. Hanya satu. Beda dengan seorang lelaki, dia bisa mencintai banyak wanita, maksimal 4 dan masing-masing 100%. Bisa. Ini konsep lo ya, harus difahami dulu. Ya. Perkara nanti dipraktikkan apa enggak masalah. Kenapa? Ta'addud itu takdir. Kalau tidak ditakdirkan ta'addud, istrinya lebih dari satu, hunting tiap hari nggak nemu.
Kalau ditakdirkan nggak ta'adud, nggak bisa. Karena semua itu takdir. Karena jodoh itu bagian dari rizki. Rizki itu termasuk jodoh. Rizki termasuk anak. Itu rizki. Sudah ditetapkan ketika dalam kandungan usia 4 bulan. Ya, makanya ibu-ibu jangan takut dita'adud. Katakan sama suami, bang, kalau nggak takdirnya nggak bakal bisa. Selesai. Nggak usah takut. Yakin kepada takdir Allah. Ya, nggak masalah. Nah, kita harus marah besar kalau dia mulai berzina atau mendekati zina. Seorang istri wajib marah kalau dia sudah mulai telepon diam-diam. Nah, siapa ini? Wong bukan mahramnya. Wajib diingatkan, haram hukumnya. Ternyata kalau yang ditelepon itu istrinya yang sah, ya sakit hati wajar, tetapi tidak boleh kita melanggar syariat. Oh, itu istrinya. Ya. Jadi bagaimana menghadapi suami seperti ini? Ikhlaskan dia. Kau akan menjadi wanita yang paling dicintai di muka bumi ini. Karena tidak ada yang paling dicintai di antara istri kecuali istri yang pertama. Betul tidak? Sok tahu. Ya, dia nggak bisa ngomong. Saya belum tahu. Ustadz, suami ana sopir. Beliau nyopir, terkadang penumpang isinya wanita. Apakah berdosa suami ana? Yang mana wanita itu tidak ada mahramnya. Berdosa kalau nyopirnya di sampingnya perempuannya itu. Ya kan? Taksi misalnya. Terus ada customer wanita, ayo masuk bu, di depan aja bu. Deket sini, hujan dingin, biar anget misalnya. Haram, nggak boleh. Ya, kalau ditaruh di belakang, dia supir taksi, jaga, jangan sampai timbul fitnah. Kalau perlu apa? Di-skat. Ya, kayak limusin itu ya, di-skat, pakai jendela. Kalau ngomong ada monitornya, ada speakernya. Bu, halo, di belakang. Hebat kalau seperti itu. Ya, bisa jadi, bisa timbul fitnah. Kalau perlu ditutup. Kadang-kadang namanya sopir ya kan, dia seorang lelaki normal. Kadang-kadang ngelirik, spion. Nah, ya kan, mana namanya manusia. Nah, kecuali kalau komitmen, saya tidak menerima penumpang akhwat, saya hanya menerima penumpang ikhwat. Ini padahal mobil, masih mungkin terjadi fitnah, apalagi motor. Untung ini nggak bilang, Ustadz, suami saya Gojek Ustadz. Suka bawa customer perempuan Ustadz, punya langganan akhwat. Waduh, sudah ini fitnah besar. Kalau Gojek pasti duduk di belakang, sekalipun dikasih map depannya. Ya, fitnah. Nah, itu perlu dicarikan kerjaan yang lain, atau paling tidak hanya nerima yang ikhwan. Ustadz, kewajiban suami adalah mendidik din, memberi nafkah. Dalam memberi nafkah adalah pakaian, makanan. Suami nikmati. Apakah hadisnya sahih bahwa istri mempunyai hak selain nafkah tersebut adalah jasa dari yang dikerjakan istri berupa uang yang menjadi haknya, pengen jadi pegawai suaminya dia. Ya, jadi dia ternyata tiap hari cuci baju suaminya, ya, kemudian setrika baju suaminya, dia berharap upah. Berarti dia dari petugas laundry. Berarti selama ini dia melayani suaminya berharap dunia. Tidak ada dalilnya. Itu sudah menjadi kewajiban istri melayani suami yang dia mampu sesuai kemampuannya. Kecuali istrinya diperkerjakan dengan akad pekerjaan. Suaminya punya usaha di bidang travel,
Dia cari pegawai wanita yang bertugas administrasi, tidak ada. Istrinya diperbantukan, suruh jadi pegawai administrasi, maka wajib suaminya gaji dia. Kalau disuruh urusan domestik, urusan rumah tangga, mencuci, memasak, itu sudah kewajiban istri melayani suami. Bukankah Fatimah membuat adonan untuk suaminya? Siapa? Ali. Sekalipun dia merasa capek karena gak punya pembantu, lantas dia mengadu kepada Rasulullah. Apa? Untuk minta pembantu. Dipanggil Ali dan Fatimah, sini kamu. Kayak Fatimah ini tidak tahu siapa Ali, pemuda yang tidak kaya, sederhana. Mestinya istri harus tahu, sekalipun itu putri kesayangan Rasulullah, Fatimah binti Muhammadin SAW, dari Khadijah. Apa kata Rasulullah? Maukah kau berdua aku beri sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Apa? Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, baca sebelum tidur. Dikasih wirid. Pusing nak? Minta pembantu dikasih zikir. Ini jangan dianggap remeh ini. Amalkan ini. Hei wanita yang tidak punya pembantu, yang kerjakan kita tiap hari membuat kita capek, amalkan ini. Sebelum tidur tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Mudah-mudahan kau akan diberikan fresh tubuhmu, diberikan kuat fisikmu, bahkan lebih dari punya 5 pembantu. Bisa jadi. Itu ada hikmahnya itu. Tentu Rasulullah memberikan itu bukan asal memberi. Ya, jadi jangan kita mencari bayaran. Nanti kalau lantas melayani suami di tempat tidur minta bayaran, akhirnya kayak seorang apa? Mas, sudah minta bayaran. Mas, puas mas, alhamdulillah, fulus. Jadilah seperti apa? Masya Allah, jangan sampai terjadi. Dan suami jangan membiasakan begitu, ngasih duitnya setelah hubungan. Habis selesai, mah ini mah glodak. Jangan itu mendidik yang salah itu, iya kan? Kalau nggak dikasih duit, salah itu. Pak Ustadz, ana mau nanya, insya Allah akan menikah, tetapi calon anak ini mengaku sudah tidak perawan lagi, dan dia mengakui kesalahannya, dan dia sudah bertobat, dan kejadiannya sudah 3 tahun lalu. Kok detail banget? Emang ngaku segitu? Nggak perlu, ya. Dan keluarga calon anak ini tidak ada yang tahu akan hal ini, hanya anak saja. Bahkan ibunda calon anak ini pun tidak mengetahui. Dia bercerita kepada anak supaya agar tidak menyesal menikah dengan anak. Apakah yang harus anak lakukan? Ya tetap sesuai dengan tujuan semula, tobat kepada Allah. Mau nikah apa tidak nikah, atau tidak jadi nikah, tetap tobat, jangan diulangi lagi. Jangan lantas ketika gak jadi, wahai wanita, tidak jadi menikah dengan laki-laki ini, lantas dia kembali ke jalan yang salah. Jangan. Atau dia seorang laki-laki, wahai yang bertanya, tetaplah dengan niatmu. Apa tujuanmu? Kalau kau pengen wanita ini menjadi baik, mungkin nikahilah dia. Selama dia mau bertobat dengan taubatan nasuha. Tanya, kau mau tobat? Tidak mengulangi lagi perbuatanmu ini untuk selama-lamanya? Mau? Ya, maka silakan. Mau terus menikah dengannya atau tidak, itu pilihan. Tapi bagaimana supaya orang ini tidak kambuh di masa yang akan datang? Syaratnya dia harus tobat dengan tobatan nasuha. Maka selanjutnya terserah Anda, mau nikahi atau tidak, terserah. Ya. Dan sebetulnya tidak perlu dia harus ngomong kepada keluarganya,
ngomong kepada bapak ibunya, nggak perlu, itu dosa, itu aib. Nggak perlu orang lain semakin banyak tahu, nggak perlu. Kalau itu sudah terlanjur Anda dan calonmu yang tahu, sudah selesai. Maka arahkan dia supaya dia bisa menjadi wanita yang solihah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sekalipun itu perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, asal dia mau bertobat dan tidak mengulangi lagi, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Dan ingat, tobatan nasuha itu ada kriterianya. Jangan sampai ini tidak lengkap, harus dilaksanakan secara lengkap. Wallahu a'lam. Tinggal 2. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila kita menikah dengan memberi makanan yang halal dan memberikan pakaian yang halal pula kepada istri kita, tapi berteduh atau di rumah dengan sistem KPR, apakah diperbolehkan? Ya, sudah kadung ada rumahnya, terus mau kemana? Asal yang penting kalau sudah tahu rumahnya terlanjur pakai sistem kredit dengan bunga, pertama jangan diulangi lagi, yaitu bertransaksi, bermuamalah secara ribawi. Mungkin dulu nggak tahu, sesudah taklim mengerti syariat tahu. Maka kalau bisa, pertama kalau punya duit tutup. 1. Yang kedua, kalau tidak punya duit, take over dengan akad baru yang syariah. Di mana? Di orang yang punya dana, bukan di bank. Contoh, Mas mau nolong saya enggak, Mas? Saya ini terlibat riba. Gimana? Saya akad sama sampean, yaitu akad jual beli. Bagaimana? Ente kan punya dana, tutup itu rumah saya, ibarat beli di bank. Tutup. Berapa harus nutup? Nutupnya misalnya harga seluruhnya 200 juta. Berarti rumah itu menjadi milik siapa? Sudah ditutup kan? Bank sudah menyerahkan surat-suratnya kepada teman kita ini, dan kita ada perjanjian dengan dia. Kalau sudah kau tutup, nanti kita buat transaksi jual beli secara mengangsur dengan orang ini, muksinin ini 200 juta. Ya udah, ini sudah di tangan saya 200 juta. Ini saya jual ke kamu 220 juta. Boleh nggak? Boleh. Kan dia sudah menjadi hak miliknya atas nama dia. Nah, 220 juta ini dicicil selama berapa? Selama 5 tahun. Berarti dia buat akad baru dengan muksinin ini. Seperti ini diperbolehkan. Ya. Kalau tidak ada yang seperti ini, tahap ketiga atau KW3, cari bank syariah. Kalau tadi jelas muksinin ya. Ini bank syariah yang betul-betul mempraktekkan syariah, bukan namanya saja syariah, tapi prakteknya syari B, syari C, dan seterusnya. Syari min. Yang kelima, kalau tidak ada, ya sudah dicicil sampai habis KPR-nya itu, sambil banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, tiap hari minta ampun kepada Allah. Terpaksa sudah, gimana caranya? Nggak ada cara lain. Itu beberapa alternatifnya. Ya, wallahu a'lam. Apakah saya termasuk wanita yang tidak bersyukur? Mohon nasihat Ustadz. Kok cuman ini? Saya kan nggak tahu kasusnya apa kok tidak bersyukur. Ini ustadznya dites, apakah sakti apa enggak gitu. Ya Allah, ya. Pertanyaannya cuma apakah saya termasuk wanita yang tidak bersyukur? Mohon nasihatnya Ustaz.
Emang ngapain? Kasusnya apa gitu loh. Kalau suami datang ngasih duit marah-marah, "Bang, dari dulu sampai sekarang cuman segini." Masa tetangga sebelah sudah masih golongan 2, gajinya segini bisa beli mobil, beli TV, beli kulkas. Abang golongan 4 masih segini gajinya. Goblok sampean, Bang. Ini wanita yang gak bersyukur kalau seperti itu. Ya. Tapi ini mungkin digosok dulu baru keluar ya kasusnya. Jatuh. Nyari yang mirip begini berarti. Gak ada yang mirip. Lo gak sama. Oh mungkin ini mungkin. Oh lain. Beda. Oh tapi tulisannya mirip. Nah gini. Jika memutar kajian-kajian di radio atau di YouTube, saya keraskan di sampingnya. Apakah saya termasuk wanita yang tidak bersyukur? Mohon nasihatnya. Itu sudah benar. Ibu, kalau pengen punya suami yang diharapkan menjadi imam, bukan hanya imam sholat, betul-betul jadi imam kehidupan, mengarahkan kepada kebaikan. Itu harapan yang paling utama, ya. Gak apa-apa, ibu bukan termasuk orang yang tidak bersyukur. Itu termasuk bersyukur, ya. Karena cari yang lebih baik suami supaya semakin menjadi orang yang baik, ya. Yang penting jangan sampai apa? Jangan sampai kita, yaitu tadi tidak taat kepada beliau dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang tidak bertentangan. Sekalipun suami kita ini orang bejat, peminum, pemabuk, main perempuan, datang mendem, ya, sudah sholat, ayo sholat, dituruti nggak? Turuti. Awas gua sholat kamu, gua jitak kamu, ini botol ini, kepruk botol kamu. Misalnya begitu, harus dituruti. Jangan mengatakan, pemabuk aja nyuruh-nyuruh orang sholat. Oh, nggak lama nanti betul-betul bocor kepalanya itu, ya. Jadi sekalipun pemabuk, dia orang yang jahat, orang yang keras, kalau dia perintahkan yang baik harus nurut. Sekalipun seperti itu. Bagaimana kalau seorang istri lebih suka tinggal sama orang tuanya daripada sama suaminya? Terserah, asal suaminya ridho mau tinggal bersama mertua. Itu namanya PMI, Pondok Mertua Indah. Gak apa-apa tinggal bersama mertua. Yang penting apa? Mau saling berbagi. Masalahnya begini, wanita itu tinggal di rumah ibu bapaknya atau ibunya, itu masih mending daripada seorang wanita tinggal di rumah mertua suaminya. Itu biasanya jadi saingan itu. Kenapa? Karena seorang ibu itu lebih sayang kepada anak laki-laki, perhatiannya lebih kepada anak laki-laki. Coba kalau seandainya istrinya ini masak gak becus, mesti ibu dari suaminya ini akan apa? Kan banyak intervensi. Masalah masak, belum masalah perhatian anaknya. Kamu jangan begitu, dia harus dibangunin. Jangan biarkan dia sampai lebih dari jam sekian. Nah, mending istri itu tinggal di rumah orang tuanya daripada istri itu tinggal bersama orang tua suami. Tapi kalau seandainya itu bisa dilakukan dalam rangka untuk mendidik istri agar istri ini juga berbakti kepada orang tua suami, tidak masalah. Tapi seandainya pengen tidak terjadi masalah, sebaiknya rumahnya tetap pisah,
walaupun dekat, harus dipisah. Walaupun dekat. Karena bisa jadi apa? Suami itu pengen dekat orang tuanya, pengen berbakti kepada ibu bapaknya yang sudah tua. Kalau ada apa-apa biar cepat. Sementara istri mungkin dia tidak bisa tinggal bersama mertua suami atau bapak ibu suaminya. Nah, solusinya dekat tapi dipisah. Jangan sampai mungkin dapurnya dari satu, nanti intervensi dalam urusan masak atau dengan yang lain-lainnya. Jadi itu mungkin barangkali solusinya. Tapi kalau istri tinggal bersama orang tuanya, suaminya bisa berinteraksi dengan baik, tidak masalah. Wallahu a'lam. Terakhir, sudah berarti ya selesai. Ini yang tadi sudah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang lebih dari sekedar itu semua, hendaklah kita selalu minta perlindungan dan pertolongan kepada Allah supaya rumah tangga kita ini diberikan oleh Allah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semua itu tidak akan bisa terwujud kecuali dilandaskan dengan iman dan takwa kepada Allah. Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk suatu tempat negeri atau rumah tangga itu terdiri dari orang beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan berkah itu dari langit dan bumi. Itulah harapan kita. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.